terluka bakar. Ayo kita tolong dia. Luka di kakimu cukup parah, Kisna. Kamu harus istirahat dulu sampai luka di kakimu betul-betul sembuh. Tapi aku harus pergi, tabib. Apa kamu tidak sayang pada kakimu? Kalau kamu paksakan untuk pergi, luka di kakimu akan semakin parah. Berikan hak untuk kakimu kesembuhan. Kamu tidak apa-apa, Nak? Tidak apa-apa, Paman. Apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Kakimu belum sehat benar. Aku harus pergi, Paman. Aku tidak bisa begini terus. Tolong Paman, Nak. Tolong jangan tinggalkan Paman. Paman ini hidup sebatang kara. Tinggallah bersama Paman. Baiklah, Paman. Aku akan tinggal bersama Paman. Tapi ada satu hal yang ingin aku minta pada Paman. Apa itu, Nak? Katakan saja pada Paman. Tolong sampaikan pesanku pada orang-orang di Istana Manguntuh. Baiklah, Nak. Tolong Paman sampaikan surat ini pada Kanjeng Putri Narirati. Kanjeng Putri Narirati, pemimpin Manguntur. Benar, Paman. Tolong pastikan bahwa surat ini akan sampai ke tangannya. Apa yang Paman katakan jika ada yang tanya, ini dari siapa? Paman tidak usah memberitahukan tentang aku. Begitu dia membacanya, dia pasti akan tahu dengan sendirinya. Baiklah kalau begitu. Paman pamit dulu, Nak. Terima kasih, Paman. Hati-hati. Kanjeng Putri. Siapa yang mengizinkan Paman masuk sini? Kanjeng Putri, biar bagaimanapun kita ini kan masih ada hubungan kekerabatan. Jadi menurut Paman kan tidak ada salahnya kalau Paman menjengukku di sini. Seorang penjilat seperti Paman tidak berhak dan tidak pantas mengaku-ngaku sebagai kerabat. Sebaiknya Paman pergi sebelum aku panggil prajurit ke sini. Kanjeng Putri, mohon, Kanjeng Putri, maafkan sebuah kesalahan Paman, Kanjeng Putri. Dosa Paman memang terlalu banyak, tapi apa Paman tidak pantas untuk dimaafkan, Kanjeng Putri? Orang seperti Paman adalah orang yang lain di mulut dan juga lain di hati. Jadi aku tidak akan lagi terpedaya oleh Paman. Apa yang harus Paman lakukan, Kanjeng Putri, supaya Kanjeng Putri percaya pada Paman? Apa perlu Paman mati di hadapan Kanjeng Putri, supaya Kanjeng Putri lebih bisa melihat lagi kalau Paman memang sudah benar-benar bertobat, Kanjeng? Bukan Paman! Bukan Paman! Apa yang Paman lakukan? Paman, agar supaya kau percaya saja, Kanjeng Putri, bahwa Paman memang sudah benar-benar bertobat. Paman. Paman tidak perlu melakukan itu. Aku sudah memaafkan Paman. Terima kasih, Kanjeng Putri. Terima kasih. Terima kasih. Iya.
Iya, Paman. Dan mulai sekarang, Paman bisa bekerja kembali di istana sebagai prajurit penjaga. Benarkah Kanjeng Putri? Berarti Paman diberikan kesempatan lagi untuk bekerja di istana ini. Iya, Paman. Terima kasih Kanjeng Putri. Terima kasih Kanjeng Putri. Sama-sama, Paman. Benarkah Kanjeng Putri? Berarti Paman diberikan kesempatan lagi untuk bekerja di istana ini. Iya, Paman. Terima kasih Kanjeng Putri. Terima kasih Kanjeng Putri. Sama-sama, Paman. Walaupun aku memakai pakaian prajurit, tapi aku pasti tetap kelihatan gagah. Hei, orang tua, mau kemana? Main masuk aja. Mau kemana? Maaf Tuan, saya datang dari desa Waru Kidul. Saya ingin menyampaikan surat penting untuk Kanjeng Putri Narirati. Cepat, berikan surat itu padaku. Biar aku sendiri akan menyampaikan pada Kanjeng Narirati. Cepat. Tapi Tuan, Kenapa? saya ingin pastikan kalau surat ini jatuh kepada tangan Kanjeng Putri langsung. Oh, jadi kamu tidak percaya padaku? Aku ini orang kepercayaan Kanjeng Narirati. Lagi pula, untuk apa aku menyembunyikan surat itu? Sudah, cepat sini. Baiklah Tuan, kalau begitu saya titipkan surat ini untuk Kanjeng Putri Narirati. Saya permisi. Bagaimana Paman? Apa Paman sudah menyampaikan surat itu kepada Kanjeng Putri Narirati? Sudah nak, surat itu sudah sampai kepada tangan orang yang tepat. Terima kasih Paman. Nih, obatnya diminum dulu. Benar. Itu memang Arya Kamandanu. Rupanya berdebah itu masih hidup. Ini akan menjadi permainan yang semakin menarik. Kamandanu, aku akan membuatmu memilih kematianmu sendiri. Rati, ada apa? Aku melihatmu begitu gelisah. Entahlah, Dwi Pangga. Tapi perasaanku tidak enak. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk.
sesuatu yang buruk. Apa itu? Apa tidak hanya perasaanmu saja? Entahlah, tapi perasaan ini sungguh kuat. Seringkali perasaan kita itu salah, Rati. Jadi yakinlah, semua akan baik-baik saja. Semoga saja. Aku akan menambahkan isi surat ini agar menjadi lebih menarik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Pak Wana. Ada apa kamu pagi-pagi benar seperti ini sudah datang ke sini? Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, Kanjeng. Apa itu? Ini. Terima kasih ya. Nari Rati, maafkan aku. Karena aku telah menganggapmu mati. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku telah menikah dengan orang yang sangat aku cintai. Maka dari itu, menikahlah dengan Dwi Pangga. Karena dia telah kehilangan segalanya. Aku yakin hidupmu akan bahagia. Kamandanu masih. Paman Pawana! Paman Pawana! Kanjeng, ada apa Kanjeng manggil hamba? Dari mana Paman mendapatkan surat ini? Ada seseorang yang mengantar surat itu kemari, Kanjeng. Surat itu ditujukan untuk Kanjeng Putri. Siapa dia? Aku sendiri tidak tahu, Kanjeng. Dia hanya mengatakan kalau dia datang dari desa Warukidul. Aku mau ke sana sekarang. Untuk apa Kanjeng ke sana? Kamu tidak perlu tahu, Pak Wana. Tunggu, Kanjeng. Aku akan menemani Kanjeng ke desa Warukidul.
Kamandanu masih hidup. Kamandanu, adikku masih hidup. Ada seseorang yang mengirimkan surat ini padaku. Jadi sekarang aku harus mencari Kamandanu. Aku ikut Rati. Aku akan pergi dengan kalian. Ayo. Permisi. Permisi. Permisi Tuan, saya ingin bertanya. Ada apa, Kanjeng? Apakah Tuan yang mengirim surat ini untukku? Iya, benar, Kanjeng. Siapa yang menyuruhmu? Yang menyuruhku laki-laki yang pernah menyelamatkan anakku waktu kebakaran, Kanjeng. Apa kamu tahu ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia tampan, tinggi, besar, dan baik hati, Kanjeng. Apa dia sudah menikah, Tuan? Wah, saya tidak tahu, Kanjeng, dia sudah menikah atau belum. Lalu nama dia siapa? Orang itu namanya Bandawa. Wah, saya tidak tahu, Kanjeng, dia sudah menikah atau belum. Lalu nama dia siapa? Orang itu namanya Bandawa. Rati, aku tahu kamu sangat mencintai Kamandanu dan pasti berat melalui hidup ini tanpa dirinya. Tapi ini semua adalah takdir dari Dewata, Rati. Kamu harus bersabar. Jalani hidup ini dengan jalan yang terbaik. Aku sabar atas kepergian Kamandanu. Bahkan aku sudah rela jika Kamandanu meninggal. Tapi apa yang terjadi? Kamandanu bukannya menghadap Sang Hyang Widi, tapi justru kandung wanita lain. Semua penantian, ketulusanku sudah sia-sia. Sejujurnya, aku juga masih belum percaya atas kelakuan adikku. Aku lebih tenang jika Kamandanu meninggal daripada dia harus hidup bersama wanita lain. Ini takdir, Rati. Dewata Agung telah mempersiapkan lelaki terbaik untukmu. Kamu salah, Dwi Pangga. Yang terbaik selama ini adalah Kamandanu. Tidak ada yang lain. Kamu sudah lihat apa yang adikku lakukan. Mau sampai kapan kamu seperti ini? Aku juga tidak tahu. Rasanya aku ingin kembali menjadi kupu-kupu. Terbang sejauh mungkin untuk menghilangkan kesedihanku. Tidak dengan cara seperti itu. Kalau kamu ingin menghilangkan kesedihanmu, ringankanlah beban orang lain. Ringankanlah beban Ket Manguntur. Sejahterakan mereka. Kembalilah ke Manguntur, Rati. Mereka semua membutuhkanmu. Mereka membutuhkan pemimpin yang kuat. Jangan biarkan mereka merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Dipangga, aku rasa kamu dan Narirati perlu sedikit meluangkan waktu untuk jalan-jalan di sekitar sini. Mencari tempat ya paling tidak bisa menghibur Narirati. Tidak perlu, Paman. Rati, aku rasa yang dikatakan oleh Pawana ada benarnya. Kamu harus pergi ke suatu tempat
untuk menenangkan hatimu. Mau pergi kemana kamu? Biar aku antar. Silahkan, kalian berurung-urunglah. Aku pergi dulu. Sudah kamu pikirkan mau pergi kemana? Aku akan antar, kemanapun itu. Aku ingin kembali ke Manguntur saja. Kamu yakin, Ratih? Apa kamu sudah siap? Aku harus siap. Aku tidak ingin rakyat Manguntur ikut merasakan apa yang aku rasakan. Baiklah. Makan. Makanlah. Aku bukan orang yang kejam, membiarkanmu kelaparan. Hei! Kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku bisa bunuh kamu kapanpun aku mau. Kalau kamu membuat aku kesal. Hah? Paman, sebenarnya ini ada apa? Kenapa kita semua diundang ke sini? Aku juga tidak tahu, Isya. Paman Ranubaya, ada apa ini? Kita harus bersabar. Semoga saja berita ini berita baik buat kita semua. Benar, Wisya. Kita tunggu saja Narirati. Bopo. Paman. Mesin Wisya. Maaf telah membuat kalian semua menunggu. Tidak apa-apa, Ger. Ger, sebenarnya ada kabar baik apa buat kami? Iya, Dwi Pangga. Sebenarnya ada apa? Kenapa kami semua diundang ke sini? Sebenarnya aku tidak tahu pasti. Apakah ini kabar baik atau bukan? Sebenarnya aku tidak tahu pasti. Apakah ini kabar baik atau bukan? Begini. Biar aku yang bicara, Dwi Pangga. Sebagai pemimpin Manguntur, aku tidak boleh lemah. Sebenarnya ini termasuk kabar baik, Paman. Orang yang selama ini kita cintai dan kita banggakan, ternyata masih hidup. Maksud Kanjeng Putri, Arya Kamandanu. Betul, Paman. Arya Kamandanu masih hidup. Ger, apa betul Dimas kamu masih hidup? Benar, Bopo. Lalu di mana dia sekarang? Kenapa kalian tidak membawanya ke sini? Bopo sangat mengkhawatirkan keadaannya, Ger. Maaf. Sekarang kami tidak bisa membawa Kamandanu kemari. Kenapa, Ger? Ada apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Jawab, Dwi Pangga. Kami berdua tidak tahu di mana keberadaan Dimas Kamandanu. Tapi kami tahu pasti, Kamandanu masih hidup. Ada saksi mata yang bilang dia merawat Kamandanu. Kalau begitu, Bopo akan mencari Dimas kamu. Tidak, Bopo. Bopo tidak perlu mencari Dimas Kamandanu. Dwi Pangga, kenapa kamu melarang Bopo mencari Dimas kamu? Karena aku tidak yakin Kamandanu masih mau bertemu kita atau tidak. Dimas, apa yang dikatakan Dwi Pangga itu benar. Arya Kamandanu itu sudah dewasa. Dan dia sangat tahu jalan ke Manguntur sini. Dan kalau memang dia punya niat untuk datang kemari, dia pasti hadir di tengah-tengah kita.
Tidak, Kakang. Aku merasa ada yang janggal. Aku sangat mengenal Kamandanu. Kalau dia benar-benar masih hidup, dia akan cepat menemui keluarganya. Itu semua karena Kamandanu yang sekarang bukanlah adikku yang dulu. Dwi Pangga, apa maksud kamu, Dwi Pangga? Kenapa kamu seolah-olah membenci Dimas kamu? Rati, tolong berikan suratnya pada Bob. Ini paman. Semua berjalan lancar seperti yang aku harapkan. Iya, iya. Bisa. Dimas, aku sudah membaca surat dari Arya Kamandanu. Awalnya aku tidak percaya, tapi bagaimanapun juga Dimas, kita harus menghargai dan menghormati keputusan Arya Kamandanu. Tinggal mereka. Kakang, semua orang tahu kalau Kamandanu dan Kanjeng Putri adalah sepasang kekasih. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ampun Kanjeng Putri. Hamba merasa bersalah atas kejadian ini. Paman tidak perlu merasa bersalah. Ini sudah menjadi suratan nasib aku, Paman. Lalu bagaimana selanjutnya, Kakang? Aku jadi bingung. Ya. Kalau begitu, kita serahkan kepada Dwi Pangga dan Kanjeng Narirati. Apakah mereka mau melaksanakan apa yang diminta oleh Arya Kamandanu? Kalau aku akan menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Rati. Apapun keputusanmu, akan aku terima. Maaf. Aku belum bisa memberi keputusan sekarang. Tolong beri aku waktu.